Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Exclusive Dream Part 7. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Exclusive Dream. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Xia yang masih memegangi tubuh Chenshu yang terbaring karena telah kehilangan nyawanya. Di sana dia menangis histeris menyesali semua perbuatannya. Kemudian Jenglot menyuntikkan sesuatu pada tubuh Chenshu sebagai upaya terakhir untuk menjaga titik vital Chenshu. Xia yang melihat hal itu langsung terkejut. Dia mulai melihat secercah harapan agar Chenshu bisa kembali. Kemudian dia bertanya pada Jenglot, apa masih ada cara untuk menyelamatkannya? Jenglot menjelaskan bahwa di pangkalan gandum terdapat sebuah freezer yang mampu membekukan tubuh manusia dan membuat tubuh manusia tidur dalam keadaan hibernasi. Dia juga mengatakan dengan sisa energi yang ada, setidaknya freezer itu bisa digunakan selama seminggu. Tapi Xia masih sedikit putus asa karena freezer itu hanya bisa membuat tubuh Chenshu beku saja dan masih belum bisa menyelamatkannya. Tapi kemudian Jenglot kembali mengatakan bahwa dia menemukan sebuah obat yang bisa memperbaiki organ yang rusak saat menjelajahi reruntuhan bersama Chenshu. Tapi obat itu masih dalam pengembangan dan belum sempurna. Setelah itu Xia langsung meresponnya dengan berkata dengan nada yang keras, masih ada harapan, aku tak akan membiarkannya mati. Akhirnya mereka pun kembali ke pekarangan gandum menggunakan truk yang dibawa Xia sebelumnya dan berniat untuk menyelamatkan Chenshu dengan satu upaya terakhir. Keesokan harinya Jenglot dan Xia telah berada di pangkalan gandum dan mereka di sana langsung memasukkan tubuh Chenshu ke dalam inkubator. Xia di sana masih terlihat sangat cemas dengan keadaan Chenshu saat ini. Jenglot kembali mengingatkan Xia tentang energi freezer yang telah menipis dan hanya bisa bertahan selama 1 minggu. Xia mengingat hal itu dan dia tahu bahwa jika saja sumber energinya tidak diperbarui dalam seminggu, maka Chenshu akan mati total. Tapi dia belum menyerah dan memilih untuk berlomba dengan waktu. Di hari pertama setelah Chenshu kehilangan kesadaran, Jenglot memberinya sebuah gambar dari sebuah mesin konversi inti energi. Kemudian di hari keempat, Xia mulai berburu dan mengambil mayat dari organisme yang ada di sana lalu memasukkannya ke dalam mesin agar bisa diubah menjadi energi yang dapat digunakan. Lalu tibalah di hari ke-6, Xia masih terus mencoba memasukkan mayat dari organisme ke dalam mesin itu untuk dirubah menjadi energi. Dia telah berhasil menambahkan energi ke dalam freezer dan tubuh Chenshu masih terus bisa diawetkan. Tapi itu saja belum cukup untuk membangunkannya dan Xia masih membutuhkan obat agar bisa membangunkan Chenshu. Beberapa hari kemudian di hari ke-10, Xia menemukan bahan pembuatan obat dalam reruntuhan dan itu merupakan sebuah tanaman yang khusus. Jenis tanaman itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk lingkungan hidupnya sehingga tanaman itu sangat sulit untuk didapatkan. Xia berhasil terus menambah energi ke dalam mesin dan berhasil memperpanjang waktu pengawetan tubuh Chenshu hingga hari ke-20. Sambil terus mencari sumber energi, Xia juga tak berhenti mencoba menghubungi Under the Moon. Tapi hasilnya tak ada tempat evakuasi bernama Under the Moon. Hari masih terus berlanjut. Di hari ke-90, Xia mulai kembali mengabdikan dirinya pada penelitian dan pengembangan kedokteran. Dia terus meneliti dan melakukan banyak eksperimen untuk menemukan sebuah obat yang bisa membangunkan Chenshu. Hingga pada akhirnya di hari ke-120 Xia berhasil membuat sebuah vaksin dan dia segera menyuntikkan vaksin itu pada Chenshu. Setelah itu dia tersenyum menantikan reaksi dari vaksin yang telah dibuat dan dikembangkannya. Xia sangat berharap Chenshu kembali bangun karena kini dia memiliki perasaan yang berbeda pada Chenshu. Chenshu menyaksikan semua hal yang telah dilakukan Xia setelah dalam mimpi kedua melalui layar di tempat penukaran poin. Karena melihat hal itu Chenshu sangat terkejut dan dia tidak menyangka Xia akan berjuang sambil berharap bisa menyembuhkan di dalam mimpi kedua tersebut. Beberapa saat kemudian Chenshu telah kembali ke dunia nyata. Dia heran karena terbangun di rumah sakit. Lalu dia ingat bahwa dia masuk ke dalam dunia mimpi setelah mendapat luka tikaman dari si gembel. Namun anehnya berapa lama pun dia berada dalam dunia mimpi, di dunia nyata hanya menghabiskan 1 malam. Tapi lukanya langsung sembuh tak berbekas. Di sana Chenshu ingat saat si gembel bernama Dai itu selesai menikah
menikamnya dan dia berkata, "Ini adalah kejahatan terakhirku untuk mendapatkan uang. Aku akan pergi dan tidak akan pernah muncul kembali." Chen Shu tahu bahwa ada beberapa masalah yang harus diselesaikannya di dunia nyata. Dia berniat untuk membatalkan pernikahan Luo Yi dan di saat bersamaan dia juga ingin menahan Dai agar tidak pergi ke tempat lain. Chen Shu langsung bangun dan dia segera keluar dari ruangannya di rumah sakit. Dia berlari tergesa-gesa menuju suatu tempat untuk mencegah Dai pergi ke tempat lain. Sins pun berpindah ke bandara dan di sana diperlihatkan Dai yang telah bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan kondisinya. Mengingat Dai sebelumnya adalah seorang kriminal, dia tak ingin bertemu dengan polisi dalam bandara. Setelah memastikan bahwa situasinya aman, dia segera pergi sambil menutupi wajahnya dengan menggunakan topi. Tapi kemudian sebuah penyedot WC terbang dan menancap tepat di depannya. Dai menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang melemparkan penyedot WC itu. Ternyata orang yang melemparkannya itu adalah Chen Shu. Di sana Chen Shu berkata, "Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" Tanpa menghiraukan kata-kata itu, Dai langsung menanyakan kondisi luka Chen Shu setelah dia berhasil menikamnya. Namun Chen Shu tampak bugar dan dia berkata, "Jangan khawatirkan cederaku, cepat ikuti saja aku." Dai meminta agar Chen Shu tidak menghentikannya, tapi Chen Shu tetap bersikeras dan mengacukan penyedot WC itu demi bisa menghentikan Dai. Akhirnya pertengkaran pun tak terhindarkan. Dai berlari ke arah Chen Shu untuk membungkamnya agar dia bisa pergi dari sana. Tapi sangat mengejutkan, Chen Shu bisa mengimbangi serangannya. Bahkan di sana Chen Shu tampak tersenyum seakan-akan itu bukanlah sebuah masalah. Dai sedikit terkejut karena dia tak menyangka Chen Shu akan bisa mengimbanginya. Setelah sekian lama beradu pukulan, Chen Shu akhirnya terkapar dan di sana Dai pun terlihat sangat kelelahan. Dai telah kehabisan tenaga dan dia tak menyangka seorang pekerja kantoran seperti Chen Shu bisa menahan serangan-serangannya. Ternyata Chen Shu belum tumbang dan dia kembali berdiri sambil tersenyum mengajak Dai untuk melanjutkan perkelahiannya. Saat Chen Shu menyelesaikan mimpi kedua dan mendapat 150 poin, ternyata dia menerima sebuah hadiah dari penyelesaian mimpi itu. Hadiahnya adalah ketahanan fisik yang luar biasa. Chen Shu sangat beruntung karena ketahanan fisiknya bisa meningkat tanpa harus berolahraga. Beberapa saat kemudian mereka berdua terkapar di atas lantai setelah melalui pertengkaran yang panjang. Chen Shu sudah sangat kelelahan hingga dia tak bisa menggerakkan jari-jarinya. Dai kemudian meminta agar Chen Shu memanggil polisi untuk menangkapnya. Tapi Chen Shu mengatakan bahwa dirinya tak memanggil polisi. Mendengar hal itu, Dai di sana langsung memarahinya karena Chen Shu sangat ceroboh dengan datang sendirian menemui dirinya. Dai mengatakan bahwa dia bisa saja langsung membunuh Chen Shu saat Chen Shu datang tanpa pengawalan. Dia pun memarahinya karena Dai mencemaskannya. Chen Shu menanggapinya dengan berkata, "Aku tahu kau tak akan membunuhku. Kalau kau ingin membunuhku, sudah pasti kau lakukan sejak kemarin malam. Aku hanya ingin tahu alasanmu. Apa kau ingin melarikan diri terus-menerus selama hidupmu?" Setelah itu mereka pun akhirnya berbincang sambil meminum kopi kalengan. Chen Shu membicarakan kembali niatnya yang ingin membuka restoran dengan Dai sebagai kokinya. Chen Shu tak memperdulikan latar belakang Dai yang merupakan seorang kriminal dan dia bersedia menerima dan bekerja sama dengan Dai. Karena hal itu Dai sedikit terkejut. Dia tak menyangka bahwa Chen Shu akan tetap menerimanya bahkan setelah Dai berusaha membunuhnya. Chen Shu berhasil menyelesaikan masalah dengan Dai, tapi masih ada satu masalah lainnya yaitu pernikahan Luo Yi. Chen Shu duduk di sebuah taman. Dia terlihat kesakitan karena telah baku hantam dengan Dai sebelumnya. Di sana dia menunggu telepon dari seseorang agar dia bisa membatalkan pernikahan Luo Yi. Lalu tak lama kemudian Zixin pun meneleponnya. Chen Shu segera mengangkat telepon itu dan Zixin langsung mengoceh dengan suara keras tentang Chen Shu yang menghilang di saat perusahaan kekurangan orang melalui telepon tersebut. Chen Shu heran dengan Zixin yang sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya kemarin ditikam oleh Dai. Tapi Chen Shu tak membicarakan hal itu dan dia mengatakan bahwa dia telah mengurus hal lain. Lewat panggilan telepon itu, Zixin memberitahu bahwa pembicaraan mengenai pernikahan Luo Yi telah berlangsung di sebuah apartemen. Tapi dia tidak bisa memasuki apartemen itu tanpa izin dari penjaganya. Sementara itu di dalam apartemen tersebut terlihat si mesum dan Luo Yi yang sedang berbincang dengan seseorang secara online melalui sebuah layar. Di sana si mesum mengucapkan selamat pada bosnya yang bernama Du Feng karena pernikahan dengan Luo Yi akan segera berlangsung. Sedangkan Luo Yi di sana hanya terdiam, tak bisa membantah pernikahan itu walaupun dia tak ingin melakukan pernikahan. Tapi kemudian Du Feng berkata,
Luoyi, ini adalah perbincangan antara kedua keluarga kita. Apa ada yang ingin kau katakan? Luoyi langsung menjawabnya dan dia meminta untuk diberi satu kesempatan lagi setelah dia gagal menjalin kerjasama dengan perusahaan Yang Jinxia. Namun Du Feng langsung menanggapinya dengan berkata, apa yang bisa kau lakukan? Bahkan jika aku memberimu satu kesempatan. Jika kau tak bisa menjalin kerjasama dengan Yang Jinxia, maka akulah yang akan mendanai perusahaan orang tuamu. Dan itu adalah syarat utama kita bisa melangsungkan pernikahan. Luoyi masih bersikeras dengan mengatakan bahwa karyawannya telah bekerja keras dan dia mencoba meyakinkan Du Feng agar mau menunggu beberapa waktu lagi. Tapi Du Feng tak menghiraukannya dan dia berkata, ini adalah permasalahan keluarga. Jika kau memang ingin menundanya, harusnya ayahmu yang berkata seperti itu pada diriku. Karena hal itu Luoyi hanya bisa terdiam setelah Du Feng menggunakan ayahnya untuk menekannya. Dia mulai putus asa dan hanya bisa berharap Chen Shu akan datang menolongnya. Di sisi lain si Misum sedang berjalan keluar dari ruangan itu karena perintah dari Du Feng. Tapi saat dia telah menyentuh pintu ruangannya, tiba-tiba Chen Shu masuk mendobrak pintunya hingga si Mesum tersebut terbentur karena terdorong oleh pintu yang dibuka oleh Chen Shu. Sontak si Mesum sangat marah. Dengan hidung bengkaknya dia berkata, Chen Shu, mengapa kau bisa masuk sini? Apa yang terjadi dengan para penjaga? Chen Shu langsung menanggapi perkataannya dengan wajah yang sombong. Lalu dia berkata, kunyuk, kau pasti mengira aku telah hilang kan? Oh ya, penjaga keamananmu itu tampaknya kurang profesional. Mereka malah tertidur di luar sana. Luoyi juga di sana sangat terkejut dan dia berkata, Chen Shu, kenapa kau melakukan ini? Apa yang terjadi? Chen Shu menjawab, kau tak perlu mengkhawatirkan itu. Lebih baik lihatlah, aku diserang tadi malam dan hampir mati. Semua orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pura-pura tidak tahu dan malah mengabaikanku. Sebagai bos, kau malah membicarakan pernikahan sementara karyawanmu terluka akibat pekerjaan. Luoyi sangat terkejut karena hal itu dan dia langsung berkata, hah? Diserang? Apa maksudmu? Kenapa aku tak tahu? Chen Shu masih mengoceh dengan mengatakan bahwa Luoyi tak bersikap sebagai bos dan tidak memperlakukan karyawan sebagai manusia. Si Mesum mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa Chen Shu hanya main-main dan Du Feng tak perlu menghiraukannya. Karena mendengar perkataan si Mesum, Chen Shu langsung membantahnya dengan nada keras. Hah? Main-main apanya? Aku hampir mati bajingan. Aku tahu pasti kau yang menyuruh seseorang untuk membunuhku kan? Lihat saja, aku akan menyeretmu ke kantor polisi setelah ini. Tapi kemudian Du Feng langsung memotong pembicaraan mereka agar mereka berhenti. Namun Chen Shu malah mengacungkan jari tengahnya dan berkata, siapa kau brengsek? Aku tak punya waktu untuk mendengarkanmu. Tapi Du Feng tak menghiraukannya dan dia malah berkata, Luoyi, apa kau yang mengatur semua ini? Luoyi terdiam dan tak bisa menjawabnya. Tapi kemudian Chen Shu kembali berteriak, mengatur apanya? Ini adalah cederaku dari pekerjaanku. Kau tak bisa mengalihkan pembicaraan. Lihat saja aku yang akan menghancurkan semua ini. Lalu Du Feng pun akhirnya menanggapi Chen Shu dan dia berkata, jika kau ingin diberi kompensasi, kau bisa membicarakannya. Tapi jika kau ingin membuat keributan dan mengganggu percakapan ini, kau telah melakukan kesalahan besar. Alasan adanya percakapan ini karena Luoyi yang tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik, dan adanya kau di sini menjadi bukti yang kuat bahwa Luoyi memang tak becus mengurus perusahaan dan karyawan. Chen Shu masih mencoba membantahnya, namun dalam hatinya dia berkata, aku tak menyangka argumenku akan langsung dihancurkan oleh bajingan tua ini. Namun tiba-tiba seseorang masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata orang itu adalah Xia. Di sana dia mengatakan bahwa dirinya akan kembali mempertimbangkan permintaan kerjasama dari perusahaan Luoyi. Sedangkan Chen Shu di sana kebingungan. Dia tak menyangka bahwa Xia akan datang ke tempat tersebut. Xia lalu melanjutkan kata-katanya, aku ingin membicarakan proyeknya denganmu secara detail. Atau apa kau mau membuatku menunggu sampai kau menyelesaikan kekacauan ini? Chen Shu mencoba mendukung perkataan Xia dengan berkata, aku akan hancur jika perusahaan hancur. Tidak apa-apa jika kau ingin membicarakan bisnis, tapi tidak dengan pernikahan. Setelah itu Xia kemudian mengajak Luoyi agar berbicara di tempat lain untuk membahas proyek kerja sama mereka. Luoyi di sana masih tertegun, tak bisa berkata-kata karena semua ini terjadi dengan tiba-tiba. Lalu dia pun berkata pada Du Feng, kau mendengar itu kan? Kontrak pernikahan masih belum bisa dibahas sekarang. Aku akan membicarakannya secara pribadi dengan ayahku dan aku permisi.
Du Feng tak menanggapi perkataan itu dan dia langsung mematikan layar yang tersambung padanya. Sedangkan Luo Yi di sana langsung berjalan menuju ke tempat Xia berada untuk membicarakan proyeknya. Saat melewati Chen Shu, Luo Yi berterima kasih padanya karena telah datang dan membantah pernikahannya. Kemudian mereka pun pergi dari ruangan itu. Tapi sebelum pergi, Xia menoleh ke arah Chen Shu dan dia mengedipkan matanya seakan dia memang telah merencanakan hal itu. Spontan Chen Shu kebingungan dengan maksud dari Xia. Dia masih belum menyadari bahwa sebenarnya Xia mengingat semua yang telah terjadi dalam mimpi kedua. Setelah mereka pergi, Chen Shu mulai tenang karena permasalahannya telah selesai ditangani. Tapi kemudian dia mendengar seseorang memanggil namanya. Chen Shu membalikan badannya dan ternyata Du Feng kembali menyalakan layarnya. Di sana dia berkata, sepertinya kau sangat suka bermimpi, benar kan? Sangat menarik. Tapi berapa banyak mimpi yang bisa kau miliki? Setelah mengatakan itu, Du Feng kembali mematikan layarnya. Sedangkan Chen Shu di sana tak tahu dengan maksud dari Du Feng dan dia hanya bisa mengira-ngira arti dari perkataannya barusan. Walaupun telah beberapa saat berlalu, Chen Shu masih terus memikirkan perkataan Du Feng. Dia kebingungan dengan tujuan Du Feng berkata seperti itu. Antara mengejeknya atau memang mengetahui tentang sistem mimpi. Dia mengingat kembali kata-kata dari pengembang yang berusaha mencegah banyak orang bisa mengakses dunia mimpi agar tak ada perubahan pada status sosial. Namun kemudian dia mengesampingkan hal itu karena masih ada hal yang lebih merepotkan di hadapannya sekarang. Dia duduk di antara Luo Yi dan Xia yang sedang membicarakan kerja sama bisnis mereka. Chen Shu sangat gugup karena ada dua wanita cantik yang duduk di hadapannya. Luo Yi di sana menanyakan pada Xia tentang alasan kenapa dia tiba-tiba menerima setelah dengan jelas dia menolak permintaan kerjasamanya. Sambil tersenyum, Xia menjawab, karyawanmu telah bekerja keras. Dia memberiku surat pengantar yang sangat rinci tentang prospek bisnismu. Aku pikir akan menarik jika aku mencobanya, makanya aku menerimanya. Setelah itu dia merespon setiap pertanyaan yang kukatakan dengan sangat cepat dan memberiku jawaban yang memuaskan. Dia adalah bakat yang sangat langka, kenapa kau tak mencoba mempromosikan? Karena mendengar perkataan itu, Chen Shu merasa malu. Di tengah-tengah perbincangan itu dia berpikir, kenapa Xia memujiku secara berlebihan seperti itu? Apa yang terjadi padanya? Biasanya dia memperlakukan seseorang sesuai dengan kegunaan orang itu. Mungkinkah ada sesuatu? Tidak. Kenapa aku berpikir seperti itu? Aku yakin itu hanyalah sebuah mimpi. Tidak mungkin dia mengingatnya. Sementara itu Xia hanya tersenyum dan pembicaraan bisnis pun berlangsung dengan lancar. Tak lama kemudian Xia telah meninggalkan ruangan tersebut dan sekarang hanya tinggal Chen Shu dan Luo Yi yang ada di sana. Luo Yi berterima kasih pada Chen Shu yang telah meyakinkan Xia dan berhasil membujuknya untuk bekerja sama. Chen Shu menanggapinya dengan berkata, karyawan ada untuk menciptakan nilai bagi perusahaan, jadi itu tak seberapa. Lalu Luo Yi melanjutkan kata-katanya, terlebih lagi kau menyelamatkan pernikahan dan masa depanku. Aku sangat berterima kasih. Chen Shu terdiam sejenak, namun kemudian dia kembali berkata, Anda terlalu memuji, aku hanyalah seorang karyawan biasa. Oh iya, aku harus pergi ke tempat Nona Xia untuk membicarakan bisnis, karena Tuan Liu tak ingin menyerah. Jika Anda ingin berterima kasih, lebih baik kau berterima kasih pada Direktur Liu. Menanggapi hal itu, Luo Yi kembali berkata, Chen Shu, apa kau tahu, kau tidak lebih buruk dari siapapun. Tak lama kemudian diperlihatkan Chen Shu yang sedang berada di lift setelah keluar dari ruangan pertemuan. Dia tersenyum saat mengingat kembali kata-kata Luo Yi yang memujinya. Chen Shu keluar dari lift itu dengan suasana hati yang berbunga-bunga karena telah mendapat pengakuan dan pujian dari Luo Yi. Namun di sana dia melihat seorang wanita yang sedang duduk seolah sedang menunggu seseorang menghampirinya. Chen Shu sangat terkejut karena ternyata wanita itu adalah Yang Jinxia. Dia terlihat sangat cantik dan Chen Shu berpikir bahwa Yang Jinxia adalah wanita yang luar biasa. Tapi setelah dia mengenal Xia di dalam mimpi, dia sedikit mengetahui bahwa Xia adalah seorang wanita yang membagi seseorang berdasarkan kegunaan orang tersebut. Namun karena banyak peristiwa yang telah dilaluinya bersama Xia di dalam mimpi, Chen Shu berpikir bahwa mungkin saja Xia menyukainya karena dia sampai bersedia merawat Chen Shu saat di dalam dunia mimpi sampai mimpi itu berakhir. Di sana Xia menyadari kehadiran Chen Shu dan dia langsung menyapanya dengan berkata, Oh, Wakil Direktur Chen, apa kau sudah selesai? Tapi Chen Shu justru balik bertanya, Halo Nona Xia, kenapa Anda belum pergi? Xia menjawab bahwa saat ini dia sedang menunggu seseorang. Lalu dia berkata,
Aku sangat bekerja keras untuk orang itu dalam waktu yang sangat lama, tapi aku tidak bisa berbicara dengannya. Baru kali ini aku melihat seorang karyawan yang sangat totalitas pada bosnya. Bisa kau beritahu apa alasanmu? Karena mendengar hal itu, Chen Shu sedikit kebingungan karena dia berpikir Xia hanya ingin mengejeknya. Namun dia pun akhirnya menjawab, itu hanya karena aku ingin menjaga pekerjaanku tetap stabil. Luo Yi yang memimpin perusahaan, jadi jika dia pergi pasti akan berdampak buruk juga pada pekerjaanku kan? Setelah mendengar kata-kata itu, Xia kemudian menawari Chen Shu untuk bekerja di perusahaannya. Karena para pemimpin di perusahaannya adalah orang-orang yang sangat bisa diandalkan. Tapi di waktu bersamaan, Chen Shu tak bisa mengalihkan pandangannya pada tubuh dan kaki Xia. Dia terus memperhatikan itu. Malah ngelamun jorok nih. Kayaknya Chen Shu punya fetish tersendiri ya guys ya. Oke lanjut, Xia pun meminta Chen Shu untuk memikirkan dan mempertimbangkan tawarannya itu. Sedangkan wajah Chen Shu di sana terlihat sangat merah karena tergoda oleh kecantikan dari Xia. Namun kemudian dia mencoba menghilangkan pikirannya itu karena dia yakin bahwa itu hanyalah sebuah godaan saja. Lalu Chen Shu menjawabnya dengan berkata, "Terima kasih atas tawaranmu. Aku sekarang baru akan memulai bisnis baru dan untuk saat ini aku belum ada rencana untuk pindah." Xia tidak menyerah, dia langsung menanyakan gaji Chen Shu di perusahaan tempat bekerjanya saat ini. Dan dia berniat untuk menjadikan Chen Shu direktur di perusahaannya dengan iming-iming gaji yang 2 kali lipat lebih besar. Tapi Chen Shu tetap menolaknya dan meminta Xia untuk kembali membicarakannya saat dia telah memiliki pencapaian. Selain itu, Chen Shu merasa tidak enak jika harus pindah sekarang karena dirinya baru saja dipromosikan menjadi wakil direktur. Setelah mendengar itu, Xia pun akhirnya mengerti dan dia menerima keputusan Chen Shu. Namun dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan meminta pada Chen Shu untuk bertukar kontak dengannya jika suatu saat Chen Shu berubah pikiran. Chen Shu di sana masih mencurigai niat Xia yang sebenarnya saat dia meminta untuk bertukar kontak. Namun Chen Shu tetap bersedia untuk bertukar kontak dengannya. Mereka pun akhirnya saling bertukar kontak dan setelah itu Chen Shu segera pamit dan langsung pergi meninggalkan tempat Xia. Setelah Chen Shu pergi, Xia bergumam dalam hatinya, "Chen Shu, cepat atau lambat aku yakin kau pasti akan datang kepadaku. Dalam dunia mimpi yang sepi itu, aku berharap bisa melihatmu membuka matamu. Saat itu aku tinggal di tempat penampungan selama lebih dari 100 hari dan tetap bersamamu bahkan saat tidur. Tidak mudah untuk bertahan sendirian di dunia mimpi itu. Dan sekarang akhirnya aku bisa melihatmu bangun dan berbicara denganmu. Aku pasti akan mendapatkanmu." Cerita pun bersambung. Wah. Ada pelakor kayaknya ya guys ya. Menurut kalian Chen Shu bakal milih yang mana? Luo Yi atau Xia? Coba komen di bawah. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Carita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.